Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama dan secara khusus kita ingin berdoa juga buat bangsa kita Indonesia. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur, kami menyerahkan untuk semua penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami juga ingat dengan bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kami berdoa sebagai gereja Tuhan, kami adalah suara kenabian, suara kebenaran untuk berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, hati raja di tangan Tuhan kemanapun Tuhan akan mengalirkannya. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran dari pemerintahan kami, kondisi ekonomi, bahkan juga kondisi di dalam segala sesuatu dari pulau demi pulau, dari kondisi juga, dari apapun, strata sosial dan ekonomi. Kami berdoa kiranya Tuhan membelas kasihani Indonesia. Dan kami berdoa seperti tema pada siang hari ini Tuhan, pada pagi ini. Untuk kami berdoa melampaui batas-batas kami. Dan kami tahu Engkau mendengar sejauh dari doa tersebut. Tuhan, kami serahkan juga biar kiranya semua kami di ruangan ini agar kami benar-benar mengalami baik-baik di dalam Engkau. Kami mengalami penyertaan Engkau dalam hidup kami dan kami tidak akan berhenti melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa-doa ini ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau saudara cukup di tempat duduk. Coba sapa orang kiri kanan, jangan sama istri. Ya coba lihat ke belakang juga, ke depan. Menurut saya kita sebagai keluarga rohani perlu kenal, nah ini ya, perlu kenal di samping kiri, samping kanan. Itu udah biasa, itu mah pasangan kita ya, itu mah teman-teman kita. Tapi coba di belakang kita, di depan kita, kenal nggak ya? Kenalkan diri dan bilang sama dia, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow. Oke, saudara, ya sebagai keluarga rohani tentunya kita perlu saling mengenal ya satu dengan yang lain. Dan hari ini saya bersyukur sekali ada kesempatan kembali melayani di tempat ini. Terima kasih untuk para penatua di Abalov KTC yang sudah juga mendampingi. Dan bahkan juga ya saya percaya kita semua di tengah-tengah suasana liburan. Wah, ada yang lagi liburan pasti. Ya, yang pasti juga sekalipun liburan kita tetap mengambil waktu ya bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak tahu ada ibadah online apa enggak. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita semua yang ada di ruangan ini, kita siap menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin sedikit update, ya kalau boleh balik dulu. Untuk Sekolah Tunas Bangsa, kenapa saya sengaja menyajikan ini? Saudara, Sekolah Tunas Bangsa kita bersyukur. Ya ada dua lokasi yang hari ini benar-benar kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang paling pertama, Sekolah Tunas Bangsa sekarang siswanya ada kurang lebih 5.400 siswa. Dengan 700 staf dan guru. Ya, 700 staf dan guru. Dan sekarang diprediksi kita mau masuki angka 6.000 pada tahun yang mendatang. Ya, doakan dan kita menjadi 5 sekolah terbesar di Jakarta. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sekolah Tunas Bangsa, sekali waktu saudara ada kesempatan ke Depok, ada gedung yang terbesar Sekolah Tunas Bangsa sekarang ada di Depok 7 lantai. Dan ruangan auditoriumnya bisa memuat 1.500 seat tanpa tiang. Ya, maksudnya ada tiang 1-2 lah. Tapi itu benar-benar luar biasa sekali. Tapi yang lebih luar biasa lagi kita doakan Tunas Bangsa Serpong. Karena ini yang terbesar 1.400 siswa sekarang. Kita sedang akan membangun 9 lantai. Ya, untuk sekolah juga. Termasuk juga gereja, ya kita doakan supaya benar-benar sekolah menjadi sebuah gereja yang mempersiapkan generasi anak panah yang diluncurkan tepat pada sasarannya. Ya tentunya proyek ini perjalanan tidak singkat, perlu 2 tahun lebih. 9 lantai sedang kita tenderkan kemarin dan kita doakan supaya benar-benar ada penambahan extension sekolah-sekolah tersebut. Dan kita bersyukur di tengah-tengah masa krisis, masa yang sulit ini ternyata Tuhan terus mengurapi Sekolah Tunas Bangsa untuk menjadi berkat buat generasi khususnya di Jakarta, Jabodetabek ya yang di sekitarnya. Dan bukan hanya itu, kita juga bersyukur untuk Sekolah Tinggi Teologi Alets yang saudara juga sudah ada yang ikut sekolah kuliah di dalamnya. Ada 80
ya 80 pemimpin Abalov, penatua Abalov yang sedang sekolah. Jadi kita akan menuai sarjana teologia dan master teologia dalam 2 tahun ke depan. Ya, waduh, kelihatannya semoga katanya tidak makin tinggi hati, ya MTH, tapi makin apa tadi singkatannya? Makin terlihat hambanya. Wah, yang pasti kita ucapkan selamat kepada Kak David dan siapa lagi? Ada Kak siapa itu? Berry, Yang sudah. Oke, sudah lulus ya. Udah ada berbocoran dong berarti. Ada Kak Budiman juga ya tadi pagi ya, setahu saya ya. Yang pasti kita bersyukur karena mereka kelihatannya MTH nih, sudah benar-benar ya. Oke, saudara, 80 orang di Abalov yang khusus STT-LED saja itu dari banker sampai ibu rumah tangga. Ya, saya mau mendorong saudara juga kasih tahu sebelahnya kalau ada dan mau beriman sekolah teologi. Amin, saudara. Oh, kayaknya aminnya kurang nih kelihatannya. Oke, nah jadi kita rindu ya supaya apa? Supaya kita membangun sekolah tinggi teologi Pentakosta. Ya, jadi saya mesti tahu. Abalov akan membangun sekolah tinggi teologi Pentakosta yang menjadi benchmark untuk sekolah-sekolah Pentakosta atau gereja-gereja Pentakosta. Dan kita tidak mau hanya sekedar punya pengalaman secara Pentakosta yang seringkali kita lihat, tapi kita juga ingin membangun Pentakosta secara akademik. Ya, makanya saudara hari ini kita rindu ya ternyata di dalam teologi Pentakosta juga akademiknya sangat strong. Ya, dan kita merindukan supaya ini benar-benar kita menyiapkan umat Tuhan di akhir zaman yang sudah semakin banyak tantangan ini. Ya, puji Tuhan, itu yang saya ingin bagikan. Dan saya bersama Kak Friska ada di tengah-tengah saudara. Kami perkenalkan anak kami, ya. Jadi Joshua ada di sebelah kanan dan di bulan ini semoga ada kesempatan Tuhan berkenan bisa masuk ke salah satu kampus menjadi dokter spesialis. Ya, di bedah toraks kardiovaskuler, ya sebuah untuk bedah jantung, dan juga kita doakan karena di Indonesia hanya 200 itu ya dokter seperti itu. Kemudian yang kedua, anak kedua kami Jeremy banker, bekerja di bank. Yang ketiga Jane bekerja di perusahaan penyedia kesehatan untuk pemerintah Australia. Ya, usia mereka 27, 24 dan 21. Still single and available. Ya, doakan. Oke, ini kayak promosi ya, saudara. Oke, dan hari ini tidak kebetulan juga, mereka semua melayani Tuhan. Jadi PKS, ya jadi tim hospitality, bermain musik di gereja udah jadi rumah kedua buat mereka. Dan hari ini tidak kebetulan juga ada kesempatan di waktu liburan, ada orang yang keluar kota, tapi juga ada yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Saya ingin undang Kak Neni, boleh berdiri sebentar. Ini adalah pemimpin di Abalov Houston di Amerika. Silakan bisa berkunjung kalau ke Houston, Amerika, ya saudara bisa hubungi Neni dan suaminya Bule Greg Abbott, tapi bukan gubernur di Texas. Ya, karena nama gubernur juga nama yang sama, Greg Abbott, ya. Jadi mereka memiliki 2 anak, bule banget anak-anaknya, ya, tapi ini memang ini adalah kawin campur, saudara. Ya, pengertian maksudnya menikah sama bule ya. Jadi hari ini Neni sudah tinggal di Houston sudah 30 tahun kali ya. Oh, 20 tahun ya, sudah 20 tahun. Sudah lihat wajahnya, sudah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya kayaknya ya. Oh, masih bisa, oke. Dan ada juga yang lain-lain ya, saya tidak tahu. Ada Made, di mana Made? Dan siapa lagi? Ada 2 orang. Oh, ada Lucy. Lucy ada di mana Lucy? Kok saya jadi perkenalan ya buat KTC ini? Oh, Lucy ada. Oh, ada di belakang. Oh, Lucy Limawan, mana? Ini. Itu, tuh. Ya, Lucy boleh berdiri sebentar? Wah, yang pasti saya kenal mereka waktu di Atlanta ya. Jadi mereka stay di Atlanta, ya jadi silakan ngerepoti mereka kalau mau ya, kalau nggak mau ya jangan. Ya, Lucy dan suaminya namanya? Setiawan ya. Welcome, ada kembali di Indonesia dan senang sekali bisa berjumpa kembali ya dalam kesempatan di Abalov KTC. Oke. Dan yang pasti saya juga nggak bisa menyambut satu persatu ya, tapi yang pasti welcome sekali kalau saudara berada di Abalov KTC ya, dan kita bisa terus membangun hubungan satu dengan yang lain. Oke, tema khotbah saya pada pagi ini adalah doa melampaui batas. Saudara percaya doa-doa kita melampaui batas? Saudara adalah orang beriman. Saudara tahu apa definisi iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau saudara mau melihat pengharapanmu menjadi nyata,
Lakukan itu dengan iman, dan iman bisa lahir karena doa. Dan saudara belum melihat, tapi saudara satu hari akan melihat di alam yang nyata. Sebagai orang beriman, percaya itu akan terjadi. Tapi saluran untuk melahirkan itu adalah melalui doa. Nah, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama dalam 1 bulan ini. Tema di Abalev KTC adalah Intimacy with God. Bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada cara lain, kita harus membangun, salah satunya adalah gaya hidup berdoa. Saudara percaya doa adalah nafas hidup kita? Tapi yang paling repot, ada banyak orang Kristen sudah tidak berdoa, artinya sebenarnya sudah tidak bernafas lagi. Tapi herannya ada di gereja. Herannya kok masih bisa lakukan berbagai aktivitas. Nah, itu agak aneh. Tapi yang pasti juga, ya, kita percaya bahwa doa adalah dialog orang dengan Allah. Amin. Dialog orang dengan Allah. Bukan MOA, monolog orang dengan Allah. Banyak orang berdoa tapi monolog. Tuhan, hari ini berkati kucingku, anjingku. Rumahku tolong Tuhan jaga. Emang security? Ya kan? Oh Tuhan, bisnisku berbagai hal. Banyak permohonan-permohonan. Gak apa-apa, boleh saudara ungkapkan. Tapi yang repotnya adalah sesudah saudara berdoa, Tuhan mau jawab, saudara bilang amin. Karena monolog. Pas Tuhan mau ngomong, saudara stop. Makanya monolog, makanya Tuhan nggak menjawab. Makanya hari ini kita tahu kita harusnya dialog sama Tuhan. Oke, nah saudara, sebuah kisah di dalam Alkitab, Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai yang ke-17 ya, menggambarkan kepada kita perjalanan Rasul Paulus. Dan saya sangat mendorong sekali waktu saudara mempelajari kisah para rasul. Ini sebenarnya adalah lebih tepatnya kisah Sang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengurapi gereja Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua di hari Pentakosta. Kemudian terjadilah utusan Injil, misionari kemana-mana. Dan Rasul Paulus adalah rasul ya yang dipilih oleh Tuhan walaupun tidak dimuridkan oleh Yesus secara langsung. Tapi Alkitab ternyata sebagian besar di dalam Perjanjian Baru 27 kitab hampir sebagian besar diborong oleh surat dari Rasul Paulus. Maka harus kita akui, pengalaman dan perjalanannya juga harus kita teladani. Coba kita lihat di dalam Kisah 16 ayat 16 sampai 17, 18 juga. Ini adalah kisah di kota Filipi. Saudara pernah ke kota Filipi? Kalau saudara pergi ke kota Filipi, Tesalonika, Korintus, Jemaat Berea, semuanya ada di negara yang bernama Yunani. Ada kesempatan saudara pergi. Ya, ada kesempatan memang di 2 tahun yang lalu saya bersama Kak Edi, kami mampir di Jemaat Berea. Berea, benar-benar ini real. Rumahnya itu Jemaat Berea, mereka sebut. Lalu kita ketemu gereja Pentakosta di sana. Jadi berdoa sama-sama sama gereja Pentakosta. Karena itu persis di hari Minggu. Dan saudara, perjalanan Rasul Paulus di kota Filipi, kota ini adalah kota intoleran. Ya, intoleran. Jadi kota yang artinya tidak menerima berita Injil. Coba kita lihat kisah ini. Pada suatu kali ketika kami, siapa kami? Berarti ada Lukas. Lukas seorang dokter. Jadi ternyata perjalanan ini bukan hanya Paulus, bukan hanya dengan yang lain, tapi ada Lukas juga. Lukas mendampingi Paulus. Kami pergi ke tempat sembahyang itu. Nah, setiap kali Rasul Paulus melakukan pelayanan penginjilan, yang dilakukan adalah bentuknya dia selalu akan menjadikan base camp pertama masuk ke satu kota sebelum menginjil, dia akan pergi ke sinagog. Kenapa? Karena itu kumpulan orang-orang Yahudi atau paling tidak orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Jadi sama seperti saudara juga kan, kalau pergi ke luar negeri pasti carinya orang Indo ada di mana? Orang Indo ada di mana? Kira-kira begitu. Nah saudara, jadi dia pergi ke tempat sembahyang. Hari ini saudara dan saya ada di tempat sembahyang. Maka di waktu saudara beribadah raya pada hari ini, ingat bukan hanya menyanyi, bukan hanya dengar khotbah, ingat kita sedang sembahyang. Ada amin saudara? Kalau kita sedang sembahyang, berarti kita sedang mencari Tuhan. Itu penting sekali. Jangan lupa di tempat sembahyang ini, saudara sedang sembahyang. Kenapa? Karena sebenarnya saudara juga adalah rumah sembahyang itu sendiri. Tapi hari ini kita rame-rame sebagai rumah sembahyang, kumpul di tempat sembahyang untuk sembahyang. Amin? Ya, oke. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Saudara pikir apa roh tenung? Nanti kita akan pelajari. Biasanya pikiran kalau roh tenung, pikiran kita apa? Simsalabim, ala kadabra, ya kan?
kodok jadi monyet, monyet jadi kodok atau apa gitu kan. Tapi bukan itu. Ya nanti kita akan pelajari. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Oh ternyata ada komersial. Ramalan-ramalan yang ujungnya harus ada duit. Ya kan? Makanya kalau sudah ketemu ada orang kasih pesan-pesan terus kemudian saweran. Ya, tolong kirim ke rekening-rekening sekian. Nah, itu ada kemiripan-kemiripan kelihatannya saudara. Ya, lalu dikatakan apa ya 17? Yuk kita baca sama-sama. Ia mengikuti Paulus dari belakang. Jadi ciri-cirinya roh tenung ini mengikuti orang yang ke tempat sembahyang. Bukan hanya itu, dia juga mengikuti dari belakang, bukan dari depan, bukan dari samping. Sambil berseru katanya, hei orang-orang ini, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Benar gak omongan ini? Benar. Tapi tujuannya apa? Sengaja di blow up. Supaya apa? Supaya langsung satu kota tahu. Wah ini pemberita Injil. Langsung ditolak dong. Benar gak? Ya tujuannya menghambat pekerjaan Injil. Kemudian ayat 18, mari kita baca sama-sama. Hal itu, apa saudara? Dilakukannya beberapa jam lamanya. Begitu? Tidak. Beberapa hari. Saudara pernah mengalami enggak gangguan masalah dari belakang, itu terus, tiap hari. Sampai saudara stres. Gangguan, interfere, masalah-masalah, persoalan di kesehatan, keuangan, keluarga, pelayanan dan berbagai hal sehingga seperti dikatakan Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Saudara pernah mengalami sesuatu yang bikin saudara nggak tahan lagi akan gangguan itu? Dari wajah saudara memang ada gangguan-gangguan mungkin. Ya, yang pasti jangan terganggu. Ya, ada gangguan-gangguan, benar nggak? Kita hidup dalam dunia yang banyak distract, banyak gangguan-gangguan. Saudara nggak tahan lagi. Tapi dia berpaling dan berseru kepada roh itu. Yuk kita baca sama-sama. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah saudara, hari ini kita mau belajar. Apa yang dimaksud dengan roh tenung? Di dalam terjemahan Alkitab, Young Literal Translation, saudara akan menemukan ternyata roh tenung itu dituliskan dengan kata a spirit of python. Yaitu roh ular piton. Wow, kita jarang-jarang menemukan ada ayat Alkitab ada roh piton. Dan kita berpikir kenapa nggak roh kobra ya? Nggak ada ayatnya, saudara cari semua Alkitab nggak ada. Tapi roh piton ada. Dan saudara tahu bahwa siapa yang menggoda Hawa di Taman Eden? Ular. Ular adalah refleksi dari iblis. Sebuah gambaran dari iblis. Tapi menariknya ular bisa ngobrol-ngobrol ya waktu itu. Saudara ada kesempatan mungkin pergi ke kebun binatang terus ngobrol-ngobrol sama ular. Saudara akan segera dikirim ke rumah sakit jiwa karena nggak ada obrolannya. Tapi yang pasti di zaman itu belum ada jatuh dalam dosa maka mereka bisa ngobrol. Dan ular menawarkan kepada Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saya mau tanya, buah apa itu? Buah apel. Pasti banyak berkata, ngawur itu. Tidak ada ayatnya buah apel. Gak ada ayatnya. Tetapi penjelasan gereja-gereja di Eropa Barat di awal-awal supaya lebih mempermudah orang mengerti tentang pengertian buah. Karena paling banyak buah apel. Jadi itu yang dipakai menjadi ilustrasi sampai hari ini. Makanya ada gambar pakai buah apel. Itu memang pelukis-pelukis dari negara Eropa Barat. Dan saudara hari ini saudara mesti tahu ya, termasuk perjamuan kudus. Saudara pernah lihat yang membuat perjamuan kudus itu? Lukisan siapa? Leonardo da Vinci. Dia yang melukis Mona Lisa, tapi dia juga yang melukis gambaran Yesus perjamuan Last Supper. Saudara tahu nggak? Benar nggak gambarnya? Ngawur itu. Itu gambaran dari kebiasaan orang Romawi. Kan dia orang Roma. Ya kan di Italia, saudara itu biasa memang yang sakramen yang sangat formal. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemukan cara Yesus perjamuan kudus bukan begitu. Dia bertiga, berempat. Lihat, ada di tokonya. Oh, kalau satu hari mau pergi, ikutlah Kak Billy dan Kak Agnes untuk berangkat ke sana, saudara. Oh, kayaknya belum ada ya kesempatan itu. Oke, saudara bisa bikin perjalanan ini. Saudara lihat, itu real. Yesus itu jadi bertiga, berempat. Itu perjamuan kudusnya sangat informal. Ya, tapi oleh Leonardo da Vinci digambarkan menjadi sangat formal. Nah, jadi saudara kembali ke roh ular ini. Jadi gambarannya apa? Kita nggak tahu buahnya apa. Tapi yang pasti kita tahu itu ular. Nah, ular di sini kenapa bukan ular kobra? Saya mau tanya sama saudara. Kalau ada serangan iblis dalam hidupmu, kalau ular kobra lah, andai kata spirit of cobra misalnya.
Kobra itu biasanya apa? Naikkan kepala, menggigit saudara langsung mati. Benar nggak? Saudara kalau berhadapan dengan sesuatu yang real di depan mata, berbahaya buat kamu, apa refleksmu? Gimana cara menghadapi kobra? Paling gampang, kabur. Karena nggak punya kemampuan kita menghadapi itu. Tapi itu kita tahu attack-nya dari depan. Nah tapi yang paling repot kalau ngikut kita dari belakang. Nah piton cara membinasakan musuhnya, membunuh korbannya bukan dengan cara menggigit. Tapi dengan cara membelitkan tubuhnya perlahan demi perlahan, tahap demi tahap. Apa yang kita alami dalam hidup kita secara rohani hari ini, pelan-pelan udah mulai nggak mau ke gereja. Pelan-pelan mulai diskon doa. Pelan-pelan sudah mulai nggak lagi suka ngomong hal rohani. Nanti saya akan bahas itu poin yang ketiga. Saudara, ini ada ciri-ciri ya orang Kristen yang sedang tanpa sadar ada serangan di dalamnya. Dan roh piton itu dalam budaya Yunani kuno adalah ular mitologi yang berkaitan dengan praktek ramalan di kuil Delphi. Ingat coklat? Nah itu. Tapi bukan itu. Tapi maksud ini kuil Delphi. Nah saudara searching sendiri, soalnya kan pintar juga, bisa googling atau ChatGPT kan. Roh jahat yang membawa kemampuan supranatural dan ciri-cirinya adalah, coba kita lihat, mencari keuntungan. Nah, ini ciri yang pertama, mencari keuntungan. Kedua, menipu orang dengan kebenaran setengah. Nah ini yang paling banyak di akhir zaman ini. Saudara dengar kebenaran kelihatannya benar, tapi setengah benar. Yang namanya setengah benar, pasti tidak benar. Dan saudara, roh ini contohnya apa? Dia bilang, benar gak? Dia berkata benar, ini hamba Allah. Tapi sebenarnya sumbernya bukan dari Tuhan. Tujuannya untuk mengacaukan pelayanan Rasul Paulus. Saudara, hari-hari ini ada piton-piton secara spiritual bekerja melilitkan, menekan, membatasi kehidupan kita. Dan menghambat hidup kita. Dan mengganggu kita secara berulang-ulang. Sehingga kita tidak tahan lagi. Nah saya menemukan ada 3 ciri-ciri dari karakteristik dari roh piton. Yang pertama, dia mengikuti orang ke tempat sembahyang. Berarti kesimpulannya dia tidak suka dengan orang yang berada di tempat sembahyang yang mau sembahyang sebagai rumah sembahyang. Saudara, dia mengganggu kehidupan doa. Tandanya apa? Saudara mulai malas berdoa. Doa begitu berat. Selalu ada distraksi dalam berdoa. Lihat pernyataan ini. Apa yang menjauhkan kita dari doa sebenarnya sedang mencuri kekuatan terbesar dari hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu bekerja melalui doa. Coba kita lihat 3 kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa pentingnya doa melampaui batas dari seorang pribadi yang kita kenal bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai yang ke-44a, saya mau aja kita perhatikan baik-baik. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Ini sama seperti mungkin teman-teman kita lagi liburan keluar kota. Tapi Yesus keluar kota bukan dengan sembarangan tujuannya. Dia dikatakan demikian. Lukas juga yang mencatat ini. Dan sebagaimana biasa Yesus menuju Bukit Zaitun. Sebagaimana biasa. Berarti Yesus pergi ke Bukit Zaitun yang kita kenal hari ini di banyak gereja Bukit Doa. Prayer Mountain. Makanya istilah Prayer Mountain ya ini dari Tuhan Yesus. Bukit Zaitun. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Ada banyak pohon zaitun. Dia berdoa di pohon zaitun. Makanya waktu di Getsemani dia berdoa juga ada pohon zaitun. Saudara bisa lihat itu. Dan dikatakan murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara murid-murid Yesus boleh angkat tangan? Saudara murid Yesus coba tinggi-tinggi. Namanya murid Yesus seperti apa? Harus ikut sebagaimana biasa yang Yesus lakukan. Temukan bukit doa yang kau mesti berdoa dalam kehidupanmu. Dan setelah tiba di bukit doa itu, di Bukit Zaitun, Yesus bilang justru kepada mereka. Saudara tahu nggak? Sebenarnya ini adalah gambaran apa? Yesus itu lagi mau menyiapkan diri menghadapi kayu salib. Menghadapi salib kehidupan dia, kematian dia. Pada usia 30-an, dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dia justru bilang sama murid-muridnya, berdoa kamu supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Bahkan ada pernyataan apa? Tidakkah engkau sanggup bertahan 1 jam? Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan mengalami cobaan yang begitu berat. Karena aku akan meninggalkan kamu. Tapi Yesus sendiri ada pergumulan waktu dia naik ke kayu salib. Dan dia berkata, hari ini berdoalah. Semua saudara, apakah kita akan masuk ke dalam pencobaan? Gak ada manusia yang kebal, semua pasti masuk dalam pencobaan. Tapi yang membedakan adalah saudara tidak akan jatuh dalam pencobaan kalau engkau berdoa. Amin saudara.
engkau nggak akan terpuruk, engkau nggak akan hancur. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, dia mengambil waktu. Dan saudara tahu, ada dikatakan murid-murid Yesus tidur. Tapi juga ada yang nggak tidur berarti, karena ada yang bisa mencatat ini kan. Petrus, Yakobus, Yohanes itu yang paling dekat dengan dia. Ada murid dan ditemukan ada ayat lagi yang lain berkata murid-murid Yesus ada yang tertidur. Tapi ada yang nggak tidur yang mencatat dan memberitahu kepada Lukas. Lukas bukan evidence pertama. Dia mendapatkan kisah ini dari murid Yesus secara langsung. Nah saudara perhatikan. Bisa sampai detail loh. Makanya saya baru ngerti ya. Saya hadir kemarin di dalam satu pertemuan bulan lalu. Penerjemahan Alkitab di dunia. Di dunia ini penerjemahan Alkitab itu ada 11 lembaga besar di dunia ini. Termasuk LAI yang saudara baca itu. Tetapi di Indonesia ada 8 penerjemahan Alkitab ke bahasa suku-suku yang jumlahnya 10.000, 20.000, 100.000. Mungkin yang masih sedikit sekali. Itu butuh dana besar sekali. Saudara tahu satu penerjemahan Alkitab, saya baru mengerti. Terjemahan Alkitab yang pertama kali yang harus selalu ditranslasi dan ini kitab yang tidak boleh ditawar, baru saya mengerti Injil Lukas. Karena Injil Lukas mencatat komplit semua kisah tentang Yesus. Jadi yang diterjemahkan kalau masuk satu suku bukan Matius, Markus, Yohanes, tidak. Tapi Lukas. Karena Lukas mencatat sangat kronologis. Dan saudara tahu biaya untuk membiayai ini, saya waktu hadir di pertemuan ini, sampai saya kaget. Satu Injil butuh 2 miliar. Dan butuh tahunan menerjemahkan. Karena mereka harus referensikan kembali. Sesuai nggak dengan bahasa setempat. Nanti lebih detail ada kisah lain lagi. Saya aja kagum. Ya bahasa Sumba ternyata mencatat itu beda sekali. Ya, nah kembali lagi. Dan dikatakan apa? Dia berlutut dan berdoa. Ternyata sikap berdoa adalah berlutut. Kita udah lama banget nggak pernah berlutut. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi kalau saudara berlutut dan berdoa. Saudara bisa bayangkan? Saudara berlutut dan berdoa, tapi untuk bangun kembali, saudara perlu didoakan. Karena belum tentu saudara bisa bangun kembali dengan kakimu itu. Karena mungkin kakimu sudah ada titanium, sudah ada yang aus ya. Ya mohon maaf kepada yang sudah berusia, tapi itulah realita kita. Kalau masih bisa bangun, puji Tuhan. Ya, dan Yesus berlutut, wajar dong umur 30-an kan masih bisa lah ya. Kita yang udah 50 plus kan agak berjaga-jaga dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau kamu mau ambillah tahun ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah saudara, Yesus berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, saya masih ingat di pelayanan mahasiswa 20 tahun yang lalu. Saya mendengar sebuah pernyataan hamba Tuhan berkata begini. Kamu berdoa sungguh-sungguh, berlutut di hadapan Tuhan. Meraung-raung, kamu sakit bersalin. Sampai nanti Tuhan akan mengubah pikirannya. Dia nggak akan jadi memusnahkan kampusmu. Dia nggak akan lagi menghancurkan Sodom Gomora. Doa-doa kamu akan mengubah pikiran Tuhan. Benar gak? Atau udah lupa karena udah menua? Tapi saya masih ingat sekali. Doa-doa bisa mengubah pikiran Tuhan. Apa benar? Dulu nggak ngerti. Iya ya kita pikir Tuhan bisa menyesal nanti. Kan ada ayat-ayatnya. Tuhan menyesal, Tuhan nggak akan lagi mau untuk. Maka ada negosiasi antara Abraham sama Tuhan tentang kota Sodom Gomora. Kita pikir Tuhan akan mengubah pikiran. Ngawur. Pikiran Tuhan sudah sempurna dan berdaulat. Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Karena pikirannya dia tahu yang terbaik buat kita. Ada amin saudara? Justru doa tidak pernah mengubah pikiran Tuhan. Justru doa mengubah pikiranmu. Doa menyelaraskan hatimu supaya pikiran dan hatimu selaras dengan pikiran dan hati Tuhan. Itu makna doa. Jadi doa nggak pernah mengubah Tuhan, mengubah apapun. Sampai saya dengar, kan ada pendoa-pendoa yang berkata, Tuhan akan mengubah pikirannya, menyesal, tidak akan membinasakan. Tidak, kita yang berubah justru. Kita yang lebih mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Jadi sama seperti Yesus, dia mengubah, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Benar gak? Dia menyelaraskan hatinya dengan hati Tuhan. Pikirannya dengan pikiran Tuhan. Kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Nah ini yang jarang dicatat di Alkitab. Yang saya lagi mau usulkan ke Mel Gibson dalam film The Passion of Christ. Kenapa? Yang ada munculnya lagi Yesus berdoa di dalam bahasa Aramik. Di dalam Taman Getsemani adalah ular lagi lewat. Benar gak? Tapi Mel Gibson belum baca ayatnya lebih detail. Gak ada ayatnya ada ular. Yang benar ada malaikat. Saudara percaya saudara punya malaikat dalam hidupmu? Setiap kita punya malaikatnya loh. Coba lihat sebelahnya. Oh itu bukan malaikatmu itu. Malaikat itu kayak bayangan. Dia didesain oleh Tuhan tuh jadi pesuruh manusia. Malaikat.
Nah, malaikat bekerja melalui doa. Kalau saudara hari ini berdoa, malaikatmu kerja keras. Tapi ada banyak malaikat hari ini nganggur. Kasih tahu sebelahnya, karena kamu tidak berdoa. Makanya malaikatnya gede-gede, mungkin ya nggak ngapa-ngapain, mau kongco. Ya kan? Ya kan? Ini jadi moyong gitu ya katanya. Ya ngapain ini malaikat? Nah, modus ya hal kedua lagi. Malaikat paling banyak bekerja di waktu malam. Nah, saya akan kasih lihat ayat-ayat kenapa malaikat kerja malam. Ya, memang malam waktu tidur, saudara. Makanya jangan kerja di waktu malam. Justru kerja di waktu pagi dan siang, sore, malaikat yang kerja di malam hari. Nah, di waktu Yesus berdoa, bayangkan Yesus sebagai seorang 100% manusia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi apa? Kekuatan kepada Yesus. Wow. Jadi tugas malaikat kasih kekuatan. Di waktu Yesus sangat ketakutan. Sudah pernah mengalami sangat ketakutan sampai depresi, sampai cemas? Yesus sudah mengalami lebih dulu. Dia mengalami mental pressure yang begitu berat. Sangat ketakutan. Sudah pernah sangat ketakutan, takut mati? Mungkin takut dalam bisnismu, takut di dalam masa depanmu. Ya ada kecemasan-kecemasan. Kita menemukan ada banyak orang yang sudah usia 50, 45, 50. Udah mengalami banyak hal. Ada perubahan hormon, jadi gelisah, jadi takut. Jadi banyak hal yang kita kadang-kadang sudah jadi ngawur. Dan dikatakan Yesus sangat ketakutan. Tapi Yesus apa yang dia lakukan? Makin bersungguh-sungguh telepon PKS-nya. Makin bersungguh-sungguh telepon penatua Abalov KTC. Makin bersungguh-sungguh scroll si Caca. Tahu si Caca? ChatGPT. ChatGPT panggilan mesranya Caca. Caca, gue lagi stres, Ca. Terus si Caca jawab, aku mengerti kok. Aku memahami pergumulan hatimu. Coba kita ngomong ini sama pasangan kita. Tidur. Ngawur gitu kan? Bener gak? Terus Caca kalau diomelin juga bisa apa? Oh saya maaf, minta maaf ya. Pasangan kita boro-boro minta maaf. Makanya jangan sampai satu hari nanti Caca jadi partner kita. Dia lebih ngerti perasaan kita. Dan saya menemukan ada banyak orang hari-hari ini mulai banyak ngobrol sama si Caca. Teman imajiner, mulai ngawur itu. Ya kan? Nah saudara, Yesus makin ketakutan dia bukan cari-cari sosmed. Memang belum ada kan waktu itu. Saudara, engkau ngobrol gimana mengatasi ketakutan. Wah, langsung keluar tuh. Gara-gara baca makin gak tidur. Karena terlalu banyak sources dan referensi yang lain. Yesus justru dia apa saudara? Makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada amin. Jadi kesimpulannya apa? Kasih tahu sebelahmu. Kalau kamu makin takut, ngomong dong. Kalau kamu makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Ada amin saudara? Jangan ngeribetin orang lain ya kira-kira begitu. Boleh sih ngeribetin orang lain ya. Nah doa itu jadi kuasa Tuhan terjadi melalui doa. Nah doa itu mesti jujur dan apa adanya. Coba kita lihat. Doa yang menekankan keterbukaan total kepada kehadiran Tuhan dalam keheningan batin kita. Saudara, Yesus dalam doanya menyampaikan kok ketakutannya, pergumulannya. Benar nggak? Tuhan aku takut. Kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh penderitaan ini jangan aku naik ke kayu salib. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak, tapi dia nggak berhenti sampai di sana, dia dialog. Makanya dia bilang, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku, jadilah kehendakmu. Dan di dalam doa-doa kita juga sebagai manusia biasa, kita menyampaikan apa? Harus apa adanya sama Tuhan, benar nggak? Tuhan, aku lagi marah. Aku sebel banget yang sama orang sebelahku ini Tuhan. Tuh sebelahnya coba lihat. Aku berdoa Tuhan. Buat anggota gerejaku yang satu ini. Segera panggil dia ke Bapa di surga. Karena dia mengecewakan saya. Tapi ternyata orang ini juga berdoa yang sama terhadap saudara. Jadi saya tidak tahu dia akan dijawab atau tidak. Yang pasti jawabannya apa? Tidak dijawab. Kenapa? Salah berdoa. Yakobus kan bilang kan kamu gak memperoleh apa-apa karena salah berdoa. Atau kedua, saudara pikir semua jawaban yang dijawab Tuhan pasti dari Tuhan. Belum tentu loh. Gara-gara terima berkat malah gak ke gereja. Belum tentu. Makanya menurut saya jawaban Tuhan paling banyak apa? Paling banyak. Tunggu. Tuhan suruh kita tunggu di waiting room. Nggak enak kan kalau di waiting room kan. Nunggu kapan sih Tuhan jawabnya. Tapi di ruang tunggu saudara makin berjaga-jaga dan berdoa.
Nah, saudara bisa ungkapkan kekecewaanmu, pertanyaanmu, sukacitamu, jujur aja sama Tuhan. Itu maksudnya. Ya, saudara, ada dua dimensi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Coba lihat. Roh Kudus yang ada di atas kita. Saudara tahu, kita seringkali melihat karya Roh Kudus melalui doa-doa kita. Dengan cara apa? Melihat Roh Kudus itu memberi kita kuasa, urapan, pengalaman rohani untuk pelayanan dan terobosan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dunamos, dinamit. Dahsyat sekali. Benar gak? Benar. Tapi jangan berhenti di sana. Izinkan juga Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, banyak orang yang kita ketemu hari-hari ini mereka dahsyat dipakai Tuhan. Maaf ya, 5 tahun lagi ambruk masuk ke dosa semula. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan dimensi kedua dari Roh Kudus, yaitu di dalam kita yang memberikan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan mengubah pikiran kita dari dalam. Saudara, iman kalau bergantung terus dengan dimensi yang di atas itu, kalau lihat yang viral, makanya gereja kalau lagi viral, lagi hebat, banyak kesembuhan, mujizat, banyak terobosan, semua orang berbondong-bondong, itu udah pasti. Nggak apa-apa juga. Tapi nanti kalau udah nggak terjadi apa-apa, bubar tuh, pindah gereja lagi. Kenapa? Karena yang kita cari selalu yang dari luar, bukan yang di dalam. Akibatnya apa? Ada orang mungkin hebat berubah dalam pelayanan, tapi secara batin hatinya tetap gelisah, penuh luka, marah, cemas, depresi. Siapa di dalam Alkitab yang menunjukkan kerapuhan seperti itu? Namanya Nabi Elia. Tahu Nabi Elia? Bisa turunkan api dari langit. Nggak usah pakai PLN, api langsung turun. Ngirit banget, nggak usah beli tabung gas. Yang kedua, membunuh 850 nabi. Betul? Dibunuh di sungai Kishon. Luar biasa. Tapi keok. Cuma gara-gara pernyataan seorang wanita yang bernama sebel banget gua sama dia. Isabel bilang gua akan bunuh kamu. Langsung keok. Apa yang terjadi? Meratap diri, mengasihani diri, mau mati. Seorang yang hebat, luar biasa, tapi kedalaman batinnya rapuh. Kenapa? Karena tidak pernah mengizinkan kuasa Roh Kudus dari dalam mengubah kehidupan dia. Transformasi sejati tidak terjadi. Sejati tidak hanya terjadi melalui aktivitas rohani yang terlihat, tapi lewat persekutuan batin yang mendalam dengan Kristus. Ada amin saudara? Kisah berikutnya lagi, kisah 27 ayat 18 sampai 25. Saya tidak bacakan semua ayat karena waktu. Ini adalah kisah Rasul Paulus di Pulau Kreta. Mereka lagi naik kapal. Ini lagi mission trip, naik kapal laut. Bukan naik cruise. Lalu kemudian mereka mengalami apa? Angin badai. Terus apa? Mereka buang semua muatan kapal ke laut. Muatan kapal yang pertama tuh, ayat pertama, dibuang. Just tip dari Houston dibuang. Ya kan, terus ada kiriman-kiriman apa, keripik, oncom, tempe, ya kan. Wah, semua kiriman-kiriman oleh-oleh, buang semua ke laut. Ya kan, kenapa? Ngeberat-beratin kapal kita. Tapi hari ketiga mereka buang alat-alat kapal. Alat kapal apa? Yang basic. Sekoci, mungkin jangkar, mungkin alat-alat kapal yang paling utama. Artinya sudah gak ada harapan. Kenapa? Karena ayat 20 berkata, matahari bintang gak kelihatan. Angin badai dahsyat terus-menerus mengancam kami. Saudara pernah mengalami gak dalam hidupmu? Matahari bintang lagi gak kelihatan lagi dalam bisnismu. Dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam pelayananmu. Angin badai terus-menerus mengancam. Sampai dikatakan, putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Saudara pernah mengalami itu? Tetapi, perhatikan baik-baik ayat 22. Tetapi sekarang, kata Paulus, dalam kesukaran ini aku, Rasul Paulus, menasihatkan kamu buat seisi kapal. Supaya kamu tetap bertabah hati. Tidak ada seorang pun dari kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena, ayat 23 mari kita baca sama-sama. Tadi malam. Ngapain tadi malam dia? Dia scroll sosmed, Paulus. Cari-cari pertolongan orang lain. Tidak, dia pasti berdoa. Gak usah dicatat, tapi dia pasti berdoa. Seorang apa? Malaikat dari Allah yang aku sembah. Yaitu dari Allah yang aku sembah menjadi miliknya, berdiri di sisiku. Terus dia bilang apa ayat 24? Malaikat itu bilang, Paulus jangan takut. Makanya spesialisasi pekerjaan malaikat adalah buat orang yang takut. Soalnya lagi takut apa? Kecemasan apa? Kekhawatiran apa? Malaikat akan bekerja. Dan ingat, cara kerja malaikat yang kedua adalah karena ada misi Tuhan dalam hidupmu.
Dan dia berkata, oleh karunia Allah semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow. Saudara, saya berdoa agar lewat hidupmu hari ini berdoa, malaikat bekerja, satu keluargamu diselamatkan oleh karena kamu hari ini berdoa kepada Tuhan. Ada amin saudara? Tentunya saudara harus menginjil kepada mereka, tidak serta-merta. Tapi ini adalah janji Tuhan. Dan tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, Paulus bilang, karena semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Hari ini saya berdoa, kalau ada kapal kehidupan ini yang sedang digoncang, percayalah, jangan takut. Karena malaikat akan menyertaimu, memberikan kekuatan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin? Kuasa Tuhan bekerja melalui doa. Kisah yang ketiga. Ayo kurang apa lagi? Malam terus nih. Ya, mereka menangkap rasul-rasul itu. Ini di Yerusalem. Tadi dari Filipi, sekarang ke mana tadi? Ke Pulau Kreta, sekarang ke Yerusalem. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam. Malam lagi. Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan mau mereka keluar. Ada misinya, pergi berdiri di bait Allah, beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kesimpulannya, Roh Piton menghalangi orang berdoa, tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus terjadi melalui doa-doa kita. Amin saudara. Saya mau kasih satu kisah lucu tapi mengingatkan kita. Satu hari saya melayani di kota Solo. Kemudian di dalam gereja ini ada kesaksian dari seorang pemain musik di gereja bermain musik ya. Nggak tahu, ini mungkin nanti mirip juga ya. Siapa yang main musik? Ini pesan profetik buat dia juga, jangan-jangan. Ini masih keluarga muda, umurnya 30-an, punya anak 2, istrinya juga tentunya mereka keluarga muda. Hampir setiap minggu, 2 hari, 3 hari sekali mereka pasti terbang terus. Si suaminya ini karena dia marketing dari salah satu perusahaan plastik, ya pencetak plastik atau lain sebagainya. Dan hari itu udah puluhan kali dia naik pesawat, tentunya udah biasa. Tapi saudara tahu, memang menurut pembicaraan di banyak tempat, banyak pendeta berkhotbah, jemaat tertidur dan jarang berdoa di gereja. Tapi ternyata sopir angkot yang dia bawa kendaraan, yang tahu belok kiri atau kanan dan termasuk lurus atau berhenti, hanya dia dan Tuhan. Itu membuat orang dalam angkot banyak berdoa. Ya karena ternyata memang kita berserah ke dalam situasi seperti itu. Sama seperti naik pesawat terbang ini, dia ngalamin turbulence. Saudara tahu kalau lagi turbulence? Benar? Lebih bumping begitu. Satu hari saya berada di satu kota, misalnya kita lagi mendarat. Udah nyampe. Airbus 380. Pas kena. Bisa-bisanya naik lagi. Sampai atas. Semua berdoa syafaat. Oh ampuni dosa-dosaku Tuhan. Kemarin masih nonton pornografi Tuhan. Oh Tuhan Allah ampuni masih kesel sama dia. Benar gak? Oh jarang ngalamin itu ya. Makanya kita doakan ada kesempatan naik pesawat terbang. Lagu turbulence. Saudara pasti saudara akan berserah semua. Benar gak? Ya kan? Nah ternyata memang situasi krisis membawa orang banyak berdoa loh. Makanya Indonesia ini lagi banyak persoalan kita harus banyak berdoa. Amin. Sebuah pesan yang saya mau berikan, kita harus banyak berdoa buat bangsa kita Indonesia. Tidak baik-baik saja, kita harus berdoa. Amin. Nanti saudara akan dengar arahan secara korporat seluruh Abalov dari para pendoa, termasuk para penatua juga untuk kita mengarahkan dalam situasi bangsa kita. Nah, saya kembali lagi. Jadi ternyata yang si tim marketing ini dia naik pesawat. Saudara pernah dengar gak perjalanan rute Solo Jakarta mendarat di Jogja? Nah, belum pernah kan? Gimana caranya Solo Jakarta mendarat di Jogja? Langsung dia ngeden dan turun lagi dong. Kan itu dekat banget itu. Ternyata karena turbulence, nggak bisa mendarat di Jakarta. Reroute, harus ke Jogja. Terus saudara tahu, di saat itu dia tunjukkan di IG-nya, Kak Friska yang kasih tahu aku pertama kali. Dia lucu nih, ini yang ini. Ini memang lucu sekali, saudara nanti bisa minta IG-nya. Banyak orang yang bahkan nggak percaya Tuhan tuh diberkati lewat IG dia. Bagus sekali. Nah, saudara, di waktu dia ngalamin turbulence begitu berat, suasana yang waduh luar biasa itu, awasan oksigen udah turun, bagasi ada beberapa terbuka, semua orang udah berdoa, ada yang pakai tasbih, ngitung-ngitung. Ya kan, terus dia pasti berdoa dong, pasti bahasa lidah, Pentakosta, ya kan. Kemudian yang dia ingat 2, satu adalah dia WA istrinya. Dia percaya kalau sampai pesawat ada apa-apa, setengah jam itu turbulence terus, nggak bisa dikendalikan, berat sekali situasinya. Dia cuma kasih satu pesan, ilham, nggak tahu ini ilham Roh Kudus atau bukan. Dia bilang begini, Mami, Papi turbulence, ada persoalan ini nggak tahu bisa mendarat kalau ada apa-apa terhadap Papi. Karena keluarga kita masih sangat-sangat, anak masih kecil, kita butuh uang.
tolong mami kawin lagi. Loh, itu pernyataan kecintaan seorang suami kepada istri. Terus suruh kawin lagi. Terus yang kedua, ini yang menarik juga sih, lucu sekali. Dia hitung tabungannya, deposito, ya ada uang lagi. Ini mami nomor PIN-nya ya, ini mami. Dia langsung juga udah tulis, ini pesan kedua. Jadi memang kelihatan sekali saudara, yang kedua pikirannya duit. Ya kan? Coba, makanya saudara terbuka loh ya. Kalau satu hari ada apa-apa sama kamu pinjemin uang ke orang, kamu nggak mau pasanganmu. Satu hari kalau tiba-tiba kamu, you never know. Benar gak? Banyak hal yang dalam hidup ini karena nggak terbuka, makanya banyak harta-harta yang nggak kelihatan. Nganggur seumur hidup. Nah jadi saudara dia tuliskan, ini mami depositonya sekian, pinnya sekian, dua dikirim. Oh saudara udah haru biru, ternyata akhirnya pesawat berhasil mendarat di Jogja. Oh udah mulus, tapi jadi ingat pesan tadi, mami tolong kawin lagi. Terus dia langsung WA ulang lagi, mami, papi selamat, puji Tuhan, tolong mama jangan kawin lagi. Pesan pertama harus dianulir. Sebenarnya itu bisa di-delete ya kelihatannya ya. Tapi sudah nggak bisa. Saudara itulah realita ketergantungan kita sama Tuhan. Di waktu kita ngalamin krisis pasti kita banyak berdoa. Ada amin? Tapi jangan karena krisis terus dong. Ya, oke. Yang kedua, membatasi kita berekspansi. Ya, apa yang dimaksud? Kalau saudara sedang mengalami, coba kita lihat. Hidupmu terasa terbatas. Mungkin ada yang menahan ekspansimu. Bukan dari luar tapi dari dalam. Ya, boleh diperlihatkan pernyataan ini? Ya, bukan dari luar tapi dari dalam, saudara. Nah, ini ada ekspansi dalam hidupmu. Hidupmu dibatasi secara ekspansi. Pernah nggak saudara mengalami pelayananmu, kerjaanmu kayaknya nggak bisa maju-maju? Dilimit terus. Nah, coba kita lihat kisah 16 ayat 20 sampai 26. Ini ayat terakhir. Ya, kisah Paulus dan Silas kembali di kota Filipi. Ya, apa yang dikatakan? Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Itu ruang VVIP. Dan membelenggu kaki mereka dengan pasukan kuat. Udah di VVIP, nggak ada jendela, cuma mungkin ada pintu. Saudara dibelenggu kakinya. Saudara pernah mengalami kondisi seperti itu? Yuk kita baca sama-sama. Tetapi, mari kita baca. Kira-kira tengah malam. Tengah malam lagi. Paulus dan Silas berdoa. Tapi nggak cukup hanya berdoa. Dia juga apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Doa harus disertai dengan pujian. Amin saudara. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan sekitar itu juga terbukalah satu pintu. 2 pintu. 3 pintu. 4 pintu. Tidak. Semua pintu. Pintu-pintu hari ini dalam kehidupanmu yang tertutup akan dibuka satu persatu oleh Tuhan. Semua pintu akan dibuka. Amin saudara. Lewat apa? Puji-pujian. Sebuah pujian kita bawa di hadapan Tuhan. Terlepas juga belenggu mereka semua. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa dan pujian. Ada amin? Paulus Silas berada dalam penjara di tengah malam saat paling gelap, paling menekan. Tertekan, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Bukan cari yang lain, bukan stres. Hasilnya apa? Gempa terjadi, pintu terbuka, belenggu terlepas. Saudara hari ini, izinkan puji-pujian dibawa di hadapan Tuhan. Dan saya mau ajak kita memberikan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama lebih lagi saudara. Wow, berikan puji-pujian kepada Dia. Ada amin? Dia Tuhan yang layak menerima puji-pujian dari kita. Dia layak untuk menerima sorak-sorai dari kita. Dia layak untuk menerima semua nyanyian-nyanyian kita di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menyatakan kuasanya melalui doa dan pujian. Yang ketiga yang terakhir. Oke, apa yang menekanmu hari ini akan jadi tempat terobosanmu di hari besok. Yang ketiga, ciri-ciri dari roh piton membuat kita secara tanpa sadar kehilangan kerinduan akan hal rohani. Maksudnya apa? Masih ke gereja, tapi rohaninya udah mulai padam. Gak suka lagi ngomong hal rohani. Udah juga ngomong hal rohani sama gue. Tapi jangan nyalain rohnya terus ya. Itu namanya saudara sudah mulai seperti itu. Gak suka lagi baca firman. Gak suka lagi berdoa. Makanya saya selalu bilang, berdoa baca firman itu one package. Baca firman itu nafas Tuhan kan. Pernyataan Tuhan. Saudara dapat nafas. Coba kita bernafas sama-sama. Terus saya akan bilang, tolong 10 menit jangan lepaskan. Dijamin ambulan segera menanti di depan KTC.
Saudara harus lepaskan nafas dengan cara apa? Berdoa. Berdoa adalah melepaskan firman yang saudara baca untuk menjadi nyata dalam hidupmu. Berdoa. Ciri-cirinya apa lagi? Kembali kepada kebiasaan lama. Saudara ngalamin kembali kepada kebiasaan lama dalam hidupmu? Saudara dimunculkan yang ketiga. Ya, saat kerinduan rohanimu saudara hari ini, kalau kamu mulai kepada keinginan daging, saudara balik lagi ke keinginan daging kan? Udah mulai ngawur lagi, mulai mabok-mabokan lagi, berzina lagi, mulai marah-marah terus. Dan terakhir tidak lagi mau ada dalam gereja, tidak mau lagi komsel. Secara bertahap engkau dijepit, dihimpit, dibatasi. Lihat pernyataan ini, saat kerinduan rohanimu padam, hidupmu kelihatannya tetap berjalan, tapi gak punya arah dan gak punya kuasa. Dan saya mau tutup hari ini, Roh Piton, di waktu saudara mengalami kehilangan kerinduan akan hal rohani, izinkan kehidupan rohani terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Ada amin saudara? Melalui doa-doamu. Apa yang menekanmu hari ini? Apa yang membuat kehidupan doamu begitu terhambat? Apa yang membuat engkau terlimitasi? Kalau itu kamu, jangan tunggu. Ini momenmu. Doa membuka, pujian melepaskan, Tuhan membebaskan. Ada amin saudara. Hari ini saya undang kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Dia. Dan saya mau kita nyanyikan sebuah lagu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan barimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tangan kita sama-sama. Janji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan barimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan haleluya. Kami berdoa hari ini Tuhan. Roh membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami, dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Di waktu kami berbahasa lidah, kami sedang membangun iman kami, bahasa doa kami dengan Engkau. Dan di waktu kita berdoa tadi, saya seperti melihat ada aliran-aliran yang masuk ke dalam setiap hati kita. Aliran-aliran air yang hidup itu, dia akan menjamah dan mengubah hati kita. Saudara,
Izinkan aliran Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita. Izinkan, saya lihat setiap hati kita, ada hati yang terluka, ada hati yang lagi marah, ada hati yang hari ini lagi kecewa, ada hati yang tertutup keras, batu, seperti batu yang hitam. Tapi hari ini ada aliran Roh Kudus yang dia akan terus, saudara, membasuh kita, membersihkan semua dosa-dosa kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kiranya kami mau mengambil komitmen, berdoa terus senantiasa. Dan berdoa kami melampaui batas-batas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Semua kita yang berdoa secara konsisten dan sungguh-sungguh. Sama-sama kita berkata, amin. Ada amin saudara? Sebelum duduk, katakan kepada sebelah kiri kananmu, berdoa dan terus memuji Tuhan. Doa kita, pujian kita melampaui batas. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.